Oke, Bapak Ibu, tadi adalah pesan dari Coach Stephen Sutanto, yaitu adalah pelatih saat kita para Google Math Trainer belajar di GMT-nya. Nah, kemudian di sini apa sih sebenarnya akun belajar ID itu, keunggulannya dibanding dengan akun Gmail? Tentu Bapak Ibu sudah punya akun Gmail semua ya. Tapi kenapa kok pemerintah menyediakan akun belajar ID untuk semua guru yang terdaftar di Dapodik gitu. Oh ya, sebenarnya mohon maaf karena saya tidak mengaktifkan kamera, berhubung di sini untuk menghemat jaringan saya dan juga baterai dari laptop saya, sehingga sini saya off kamera ya Bapak Ibu ya, sehingga Bapak Ibu bisa mengaktifkan kameranya. Nah, di sini ketika masalah pertama pembelajaran ketika jarak jauh, di sini ada gambar bahwasanya bagaimana ketika laptop kita itu memorinya penuh, bagaimana apabila nanti ada data-data saya yang hilang, ada virus atau virus. Kira-kira itu adalah hal yang sangat penting bagi kita ketika kita punya data di CD, di laptop kita, kemudian laptop kita mengalami hang atau mungkin ada virus, tentu data-data yang penting tadi akan hilang. Nah, di sinilah salah satu dari manfaat besarnya akun belajar ID. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memakainya, tentu sudah melihat ya bahwasanya akun belajar ID itu memorinya itu adalah unlimited. Seberapa besar ataupun seberapa banyak data yang kita simpan itu nanti akan aman di sana. Jadi silakan nanti Bapak Ibu yang data-data yang di laptopnya sudah penuh atau misalkan di gadgetnya, di HP-nya itu sudah banyak, bisa mulai di-upload, disimpan di Google Drive-nya. Jadi kapasitas penyimpanannya itu unlimited, tak terbatas. Kalau akun Gmail bagaimana? Kalau akun Gmail biasa itu kapasitasnya hanya 15 GB. Istilahnya yang punya saya aja sekarang sudah kepakai, yang akun Gmail biasa itu 13 GB. Sedangkan akun belajar ID itu sampai sekarang sudah ada sekitar 26 sampai 27 GB begitu. Nah, masih silakan Bapak Ibu mengamankan data-datanya, dan yang jelas kan bisa diakses dimanapun. Jadi ketika Bapak Ibu tidak membawa perangkat pun, karena simpanannya ada di cloud ya, di awang-awang, maka tentu nanti bisa dibuka kapanpun. Yang penting Bapak Ibu buka akunnya, kemudian juga passwordnya gitu. Jadi bisa dikirim saat. Nah, kemudian keunggulan berikutnya apa? Ada namanya drive bersama. Drive bersama itu penyimpanan yang bisa dikelola bareng-bareng. Jadi anggotanya itu bareng-bareng bisa membuka, bisa mengedit sesuai dengan settingan yang dibagikan. Jadi misalkan Bapak Ibu di sekolah, satu guru ada istilahnya file, misalkan filenya adalah file RPP atau file pembelajaran atau mungkin file pribadi tapi bisa konsumsi umum. Nah, itu bisa disimpan di yang namanya drive bersama. Drive bersama itu bisa dibuka oleh anggota yang kita masukkan di dalam tadi akun tadi bareng-bareng. Nah, kemudian keunggulan berikutnya apa? Nah, ketika kita membuat kelas di Google Classroom kita, kalau Classroom yang kita buat menggunakan akun Gmail biasa, itu hanya muat 250 peserta didik atau 250 siswa. Nah, tapi kalau kita buat kelasnya itu dengan akun belajar ID, maka 1000 peserta didik itu bisa masuk dalam satu kelas. Ya, kemarin saya saat pelatihan sebelum hari ini itu ada sekitar 800 peserta pelatihan bisa menjadi satu kelas tanpa harus dipecah kelasnya. Karena saat itu kebetulan saya mengadakan pelatihannya sendirian begitu. Artinya Bapak Ibu ketika pengen membuat kelas yang bersama-sama, barangkali ada kelas yang dikelola bareng-bareng dari kelas 1 sampai kelas 6 atau kelas 7 sampai kelas 9, itu bisa dibuat dalam satu kelas. Dan bisa juga menambahkan guru. Artinya ketika semua guru itu bisa bergabung di situ, kita tambahkan sebagai guru dalam kelasnya, itu bisa sebanyak 20 guru itu di dalam satu kelas.
Jadi kalau akun biasa, akun Gmail itu siswanya hanya 250, tapi kalau gurunya sama-sama 20. Nah, kalau akun Belajar ID itu bisa 1000 peserta didik dan juga bisa 20 guru. Dan ada fasilitas mengundang wali. Invite guardian itu adalah mengundang walinya. Kita bisa melibatkan orang tua peserta didik untuk bisa masuk di dalam kelasnya. Kemudian kalau Bapak Ibu, bagaimana kita mengakses semua itu ya? Kita mengaksesnya itu tinggal kalau Bapak Ibu sudah mengaktifkan, kalau sudah mengaktifkan dari akun tadi, di sini bisa dilihat bahwa yang namanya akun Belajar ID itu tidak hanya diberikan untuk guru, tapi juga untuk admin atau tata usaha di sekolah. Admin yang punya hak, ya bisa nanti mungkin ketika Bapak Ibu lupa password bisa menghubungi adminnya dengan admin tadi, lapor ke admin.com-nya ya. Jadi fasilitas yang sudah diberikan oleh Kemendikbud itu kita gunakan dengan baik, dengan mengoptimalkan penggunaannya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ini tadi saya katakan bahwa akun pribadi itu 15 GB, akunnya Belajar ID adalah tak terbatas. Kemudian ketika kita menggunakan Gmail pribadi, belum ada yang namanya share drive atau drive bersama. Tapi ketika menggunakan Belajar ID ada namanya drive bersama atau share drive. Nah, kemudian pada fasilitas untuk Gmeet-nya atau Google Meet yang sekarang ini saya lakukan menggunakan akun Belajar ID. Jadi kalau untuk akun pribadi itu terbatas hanya 1 jam. Nah, sedangkan kalau akun Belajar ID itu tak terbatas. Artinya di situ saya mau menjelaskan materi seberapa lama pun itu bisa. Kemudian ada fitur untuk merekam kegiatan. Nah, jadi tadi saya katakan karena hari pertama itu semua peserta belum masuk dalam grup, maka nanti bisa saya berikan rekaman dari kegiatan hari ini yang bisa disimak oleh peserta. Nah, dan ada juga file atau fitur yang namanya papan tulis digital atau Jamboard. Jadi kalau Bapak Ibu buka di titik 3-nya meetingnya itu ya, nanti bisa dilihat ada tampilan yang di sebelah kanan itu ada namanya papan tulis digital atau Jamboard gitu ya. Ini bedanya di artinya fasilitas yang diberikan itu lebih. Nah, ini tadi saya katakan bahwa kalau di kelas yang kita buat dengan akun pribadi itu belum ada meet yang langsung atau gambar yang ini ya. Jadi kalau meet langsung itu bisa kita lakukan di dalam classroom-nya ketika kita membuat kelas dengan akun Belajar ID. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa untuk akun pribadi hanya maksimal 250 siswa, sedangkan akun Belajar ID bisa 1000 siswa dan juga bisa mengundang walinya. Jadi ini yang di sini yang undang wali atau invite guardian gitu ya kalau bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian fitur tugas yang ada di dalam classroom-nya nanti. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah gabung di classroom bisa melihat ya materi-materi yang sudah di-share. Nah, di sini ada kalau Bapak Ibu yang di sekolahnya itu ada memiliki Chromebook, nah, di laptop yang sudah iOS-nya adalah Chrome itu, maka ada tombol mode terkunci agar siswa itu lebih originalitasnya atau kejujuran dalam mengerjakan tugasnya itu lebih terjaga begitu. Nah, kemudian bagaimana cara mengaktifasi akun Belajar ID? Jadi mungkin kalau Bapak Ibu berarti sudah menggunakan, barangkali ditanyakan oleh teman-temannya atau mungkin orang lain, nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Tapi yang jelas di sini kalau kita sudah mengaktifkan di laptop, untuk bisa membuka di handphone itu HP-nya harus dipola atau diberi sandi atau pola, artinya tidak bisa hanya usap layar, maka nanti tidak bisa digunakan karena keamanannya ya itu dibuat agar lebih aman, agar kita itu yang betul-betul membuka akun tadi adalah kita. Maka kalau
kemarin ditanya, kenapa kok saya tidak bisa buka akun belajar di HP? Kok coba HP-nya dibuat pola, atau misalkan pakai PIN atau pakai sidik jari. Jadi jangan cuma usap layar. Itu kendala yang kadang awal-awal saat mengaktifkan akun belajar ID. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengupload atau menyimpan data-data kita di Google Drive-nya? Nanti akan langsung saya praktekkan ya. Oke, sebentar. Jadi kalau misalnya saya langsung buka aja, saya stop screen di sini, saya buka Google Drive saya. Nah, dari awal biar kelihatan. Nah, oke. Jadi di sini kalau kita ingin menyimpan ya, tinggal diklik di bagian baru ini ya. Di situ ada banyak pilihan, bisa upload file, upload folder, atau kita membuat baru dari Google Dokumen, Google Spreadsheet, Slide, Google Form, dan lainnya. Ketika lainnya kita klik, ada di sini Google Calendar, Maps, dan lain-lain. Nah, dari apa yang sudah bisa kita tadi tambahkan di sini ya, jadi tambahkan, silakan Bapak Ibu upload atau Bapak Ibu simpan file-file, folder-folder yang penting di dalam Google Drive-nya. Jadi, nah kemudian di sini kita bisa, agar tampilan atau agar lebih mudah mencari folder-foldernya, itu bisa dibedakan dengan memberi warna yang berbeda di sini. Jadi kalau kemudian di situ tampilan di saya ada banyak warnanya, artinya ketika yang agak sejenis saya berikan warna yang sama, ketika yang beda saya berikan yang beda. Bapak Ibu bisa cek apa sih yang ada di akun belajar ID itu di bagian sini yang titik 9. Perbedaannya bisa dilihat ketika membuka Gmail biasa dengan akun Gmail pribadi. Jadi kalau di akun belajar ID ini bisa dilihat fitur-fitur yang bisa kita buka di sini. Jadi bisa dilihat di bagian sini. Jadi kalau Bapak Ibu mau buka Gmail tinggal klik ke bagian sini, mau buka slide juga tinggal di sini. Jadi dari titik 9 ini kita bisa mengakses apa yang ada di dalam Google. Nah, sampai di sini Bapak Ibu bisa boleh sambil sharing dulu. Ini Budian, silakan Budian. Budian sudah datang, bisa memperkenalkan diri. Budian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Dian Wijayanti. Saya dari SD Negeri 04 Bantar Bolang. Insya Allah saya bersama Bu Suminarsi akan membersamai Bapak Ibu dalam pelatihan penggunaan akun belajar.id kerjasama antara GMT Pemalang dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang. Semoga nanti dalam proses kita belajar bersama-sama berjalan dengan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Demikian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Bapak Ibu, nanti saya bersama Budian yang akan mendampingi Bapak Ibu untuk lebih mengenal apa itu Google Workspace for Education. Sampai di Google Drive, mungkin Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan lebih dahulu, silakan monggo. Mau langsung lanjut? Saya lanjutkan. Jadi pada ya, Pak Sraflan, ada yang bertanyakan Pak Sraflan?
Enggak Bu, lanjut aja Bu. Oke. Nah, jadi kita itu bisa mengakses secara offline dari file-file tertentu itu dengan cara pengaturannya. Jadi di pengaturannya di mana? Jadi yang di bagian gambar roda itu nih, di bagian yang gambar roda ini kita klik. Nah, di situ ada setelan. Setelan secara umumnya. Nah, di sini bisa kita lihat yang punya saya setelannya seperti ini nih. Nah, ini penyimpanannya saya sudah menggunakan 26 GB, kemudian nah di bagian offline Bapak Ibu, di bagian offline di sini kalau ini sudah saya buat bahasa Indonesia ya, kemarin pakai bahasa Inggris, jadi kita bisa membuka file berupa dokumen, sheet, dan slide saat offline. Artinya ketika saya tidak connect internet, saya tetap bisa membuka drive saya yang berupa file dokumen, sheet, dan juga slide. Gitu. Jadi yang bagian offline silakan dicentang ya. Jadi centang yang bagian tulisan buat buka offline itu kita centang, maka nanti Bapak Ibu bisa mengakses dokumennya, sheet-nya, dan slide-nya meskipun tidak terhubung dengan internet. Jadi kalau saya buka laptop, sebelum saya konekkan internet, saya sudah bisa buka drive-nya. Tapi di file-file yang ini tadi, artinya kalau seperti form atau classroom itu memang harus terhubung dengan internet. Ini setelan pada Google Drive-nya. Bisa diperhatikan di sini ya. Nah, tadi yang dikatakan Google Drive ya tadi. Mohon maaf, di ruangan saya sedang agak ramai sekali. Nah, yang tadi dikatakan ada drive saya, ada drive bersama. Jadi misal saya buka yang drive bersama. Jadi misalkan di sini drive bersama saya. Di sini ada dari yang hari ini, kelompok yang Pemalang ya. Kemudian ada dari teman-teman yang kemarin pengimbasan di Kota Tegal. Ini adalah akses saya bersama dengan teman-teman yang lain. Artinya kita bisa membuat file drive bersama dengan orang-orang yang memang, maaf, di ruangan saya cukup ramai. Mungkin bisa dilanjutkan Budian yang menjelaskan, dan saya yang mengarahkan. Ruang saya banyak sekali pesertanya, monggo Budian. Iya Bu Sum, tadi sampai mana yang ini ya, drive saya? Masih tentang drive. Ya, Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan keunggulan drive yang diberikan oleh Kemendikbud bersama Google, sehingga Bapak Ibu guru memiliki akun belajar.id yang memiliki banyak sekali manfaat bagi kita. Tadi sudah sampai ke drive saya dan drive bersama. Drive saya ini adalah drive yang kita gunakan, yang dapat kita kelola sendiri, yang kita bisa mengelola apakah itu mau diakses kita sendiri atau diakses bersama dengan yang lain. Itu nanti itu drive hanya milik kita. Tapi ketika kita mengolah drive tersebut ingin diolah dengan yang lain juga bisa, di-sharing ataupun diedit. Itu nanti juga ketika misalnya kita mempunyai sebuah file, kita upload di drive tersebut atau kita buat di drive, kemudian kita setting untuk sharing dengan orang lain, maka drive tersebut akan muncul di drive bersama. Begitu nih Bu Sum. Kemudian oke. Kemudian materi untuk hari ini, materinya apa aja kemudian? Hari ini materinya tentang Google Drive, Google Meet, kemudian Google Dokumen, Google Slide, Google Form. Begitu Bu, ada beberapa materi. Sekarang kita lanjut ke Google Docs. Boleh.
Jadi Bapak Ibu, cara mengakses Google Doc-nya tinggal klik di titik 9 nanti ya, titik 9. Nanti kalau kita buka, nanti akan ada dokumen ya, bagian dokumen. Ini saya ganti ya, tampilan dokumen yang pertama itu seperti ini. Oke, nah ini kalau kita Google dokumen, tampilan pertamanya seperti ini. Ini banyak, saya sudah banyak isinya, ya. Nah, jadi Google dokumen itu untuk menulis ya. Jadi kalau kita biasa pakai ini kayak betik gitu. Nah, tapi apa saja keunggulan dari Google dokumen itu? Jadi kalau kita buka, misalkan saya buka baru gitu ya, yang kosong. Nah, tampilan Google Docs itu seperti ini. Nah, di sini ada bagian file. Kalau kita buka, nah di sini kita bisa, ketika sudah membuat itu kita bisa mendownload, itu bisa berupa Word, bisa PDF langsung. Artinya kita tidak perlu mengkonversikan ke PDF seperti yang biasanya sudah ada di sini, sudah disediakan di sini. Kalau kita sudah selesai, kita bisa langsung mengkonversikan ke mendownloadnya dalam bentuk, mau dalam bentuk Word bisa, langsung dalam bentuk PDF juga bisa. Dalam bentuk ini TXT juga bisa, dalam bentuk zip juga bisa. Hampir mirip dengan Word yang biasa kita gunakan ya. Ya, kita tinggal menulis di sini. Misalkan kita nulis sama saja. Nah, kemudian apa yang membedakan di sini? Nah, ketika kita di sini adalah belajarnya berkolaborasi, kita kepengen melibatkan orang lain dalam kegiatan pembelajaran yang sama-sama bisa membuka dokumen. Kita bisa menambahkan di sini kolom di sini. Nah, misalkan di sini saya minta coba Budian ya, Budian bagaimana mana ini sudah bagus belum? Nah, misalkan misalnya ya, nanti tinggal kita mau ngirim ke siapa, misalkan kita cari untuk ya misalkan ini jika dalam bentuk komentar gitu nih. Kemudian yang apa di sini terintegrasi dengan Google. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kepengen memuat sesuatu dari Google ya, misalkan nyari gambar, misalkan mau nyari gambar apa di sini, misalkan mau nyari gambar tentang misalkan Google Drive, Google Drive. Kelihatan ya Pak Ibu? Nah, jadi artinya dengan Google Docs itu kita bisa langsung mengakses apa-apa yang ada di dalam Google dengan di bagian Explore, bagian pojok, bagian Explore ya, di pojok bagian sini tadi. Ini yang pelajari. Kalau kayak gini, kalau kita buka di bagian sini, pelajari atau Explore kalau bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian di sini dari gambar tadi akan kita bisa lihat linknya di sebelah mana. Ini link yang tadi kita ambil, sehingga apabila misalkan Bapak Ibu sedang mengerjakan tugas akhir atau tesis atau skripsi membutuhkan misalkan apa itu yang di catatan kaki ya, catatan kaki itu bisa langsung diambil dari situ. Misalkan di sini kita mau bikin catatan kaki, putar di sini. Nah, nanti tinggal dituliskan Drive. Kemudian kita nanti ngambil linknya yang dari gambar tadi. Kita klik gambarnya. Nah, ini tinggal kita salin linknya. Nanti bisa kita taruh di sini tadi. Nah, di bagian putar tadi. Di sini tadi.
artinya di sini langsung bisa ambil. Ini tidak hanya gambar, kalau kita mengutip dari sebuah buku yang kita ambil dari sini atau kita mengutip tulisan orang lain pun nanti tinggal kita ambil, kita sorot aja yang tadi kita ambil. Kemudian apalagi yang ada di Google Docs itu, Bapak Ibu bisa melihat di sini ada di bagian datanya. Jadi ada namanya, bedanya dengan Google Gmail biasa dengan Baca ID adalah di sini nanti ada terjemahkan ya, jadi bisa menerjemahkan semuanya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu itu punya literasi dalam bahasa Inggris atau misalkan dalam bahasa apa atau bahasa Indonesianya mau diinggriskan itu nanti bisa dengan cara terjemahkan dokumen. Nah, di sini termasuk bagaimana menghitung jumlah katanya pun di sini sudah ada semuanya. Bisa lihat di sini. Jadi font-fontnya ya, jadi tampilannya seperti ini. Kita bisa menyisipkan gambar tabel. Nah, gambarnya bisa ada di-upload dari komputer atau mau menelusuri atau kita mau menyematkan dari linknya juga bisa. Nah, kemudian kita bisa juga menyisipkan diagram batang garis dan yang lain. Nah, ketika simbol-simbol matematis bisa dilihat di sini. Di sini ada, nah, disisipkan tadi ada simbol karakter khusus. Nah, bisa Bapak Ibu lihat. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ngajar di matematika ya, nah, ada simbol maupun tanda panah. Nah, kemudian di sini tadi ada. Ya, terima kasih. Jangan keras-keras Pak, ini saya sedang ada. Mohon maaf ini karena di tempat saya sedang ada PTM sudah jalan sehingga ada banyak orang. Ini Bapak Ibu tentang bagaimana Google Docs itu bisa digunakan untuk kolaborasi. Jadi artinya pembelajaran kita itu kan sekarang harus kolaborasi gitu ya. Jadi kalau saya presentasi ke peserta didik waktu PJJ itu saya langsung menuliskan, membuat misalkan ayo kita lihat proses mengerjakan sesuatu, saya langsung buka Google Docs-nya, saya ketik di situ langsung, anak-anak bisa melihat, anak-anak juga bisa kalau mereka bisa itu kita kirimkan link Google Docs-nya, dia juga nanti bisa mengeditnya begitu. Oke, silakan Bu Dian bisa ditambahi tentang Google Docs. Oke, silakan Bu Dian bisa ditambahkan tentang Google Docs atau misalkan silakan peserta dari Bapak Ibu nanti bisa dicoba. Yang jelas ini adalah sebuah keterampilan atau kebiasaan saja. Artinya kalau apa yang didapatkan itu nanti langsung dipraktekkan, nanti langsung bisa mengenal apa fitur-fitur yang ada di dalam Google Docs ini. Artinya apakah kita bisa memindahkan dari Word ke Docs? Bisa. Jadi Bapak Ibu tinggal copy yang di Word, kemudian nanti dipindahkan di Docs. Ini misalnya saya buka dari Word saya, nanti saya masukkan ke dokumen misalnya. Saya cari dulu.
Misalnya ini saya sedang mengcopy dari Google, dari Words-nya, kemudian kita masukkan ke Docs-nya. Nah, ini adalah tadi saya ambil dari ketikkan di dalam Word saya, kemudian nanti saya kopikan di Google Docs. Nah, ketika kita akan tadi meminta komentari seseorang atau kita, nah ini harus di highlight dulu, highlight, kemudian nanti ditambah komentar. Kan yang disuruh minta komentar siapa begitu. Berikan pendapat tentang ini. Nanti tinggal misalkan mau dikasihkan ke siapa. Kalau misalkan saya ambil dari teman saya ini misalkan. Nanti tinggal dikirim. Tinggal ditambah komentar. Kita bisa menambahkan banyak di sini siapa yang kita minta komentar, atau kita bisa bagi link Google Docs-nya ya, dan di sini linknya di atas ini kita bisa kopikan. Jadi kalau ini kita copy, nanti misalkan saya ingin Bapak Ibu bisa mengakses di sini, saya bisa tuliskan di kolom komentar di sini. Nah, ketika Bapak Ibu buka, nanti bisa membuka dokumen yang tadi sedang saya tulis. Nah, nanti di sini yang dibagikan di sini. Nah, ketika ini kita simpan dulu, kemudian nanti kita bagikan. Nah, jangan lupa di sini apakah haknya nanti ini bisa kita ganti ya, artinya siapa. Kalau siapa saja berarti kita ganti siapa aja yang memiliki link ya. Nah, kemudian kalau misalkan punya hak untuk tadi menulis atau mengganti atau misalkan mengedit ya, maka kita kasih editor. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu hanya pengen melihat saja, maka silakan melihat saja. Komentar berarti pembeli komentar. Kalau editor berarti dia bisa mengedit, bisa mengganti. Jadi kalau misalkan ini saya kirimkan ke Bapak Ibu tadi, Bapak Ibu bisa buka link ini, maka Bapak Ibu bisa menuliskan di sini juga, nulis bareng-bareng saya, memberikan komentar, memberikan editan terkait dengan ini. Nah, terus bagaimana jika ternyata tambahannya ketika kita ngasar ke peserta, ke siswa, tambahan tadi tidak kita inginkan. Nah, kita bisa melihat historinya ya, jadi history versi di sini Bapak Ibu. History versi di sini. Nah, jam saat saya mengganti, atau misalkan dari waktunya saat saya menambahkan di sini. Kita bisa melihat pertama kali saya buka tadi masih kosong kan. Nah, kemudian versinya hari ini adalah yang jam sekian itu seperti ini. Kalau saya nanti menambahkan lagi, nanti akan ada jam di sini, sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir ketika nanti siswa diminta untuk menambahi teks atau memberi komentar atau mengubah, ternyata kok tidak sesuai harapan, tinggal kita kembalikan ke yang mana, ke versi yang mana. Jadi di bagian tadi, di bagian history, jadi bagian file ada history versi, nanti bisa kembali ke versi mana yang diinginkan. Jadi silakan Bapak Ibu praktek di depan gitu ya. Ya silakan kita bareng-bareng membuat ceritanya dilanjutkan bersama-sama. 1, 2 orang, 3 orang. Sebetulnya dibaca ternyata kok tidak sesuai harapan, nanti bisa kembali ke versi yang diinginkan sebelah mana. Nah, demikian tadi tentang Google Docs. Mungkin ada yang masih belum saya sampaikan, kemudian bisa dilengkapi
Atau Bapak Ibu ada yang mau di-sharingkan terkait yang sudah explore Google Docs, silakan. Kalau yang belum nanti bisa mulai dicoba. Memang lebih enak kita menggunakan di laptop ya, walaupun kita bisa masang di HP, tapi kalau buat di HP itu kan kurang puas itu ya, artinya ada keterbatasan. Lebih enak pakai menggunakan laptop begitu. Kemudian Bapak Ibu, untuk cara penyampaian saya kurang jelas atau terlalu cepat? Kurang keras ya Bu ya? Suara saya memang kecil ya? Jadi aslinya suara saya memang kecil, jadi kalau jelaskan seperti ini ya. Jadi nanti ini tentang Google Docs. Oke, tidak usah terlalu lama ya Bapak Ibu ya. Nanti explore-nya sendiri. Saya nunjukkan saja satu-satu. Nah, kemudian habis ini tadi kan ada Google Docs, ada Google Slide ya Bapak Ibu nih. Jadi kalau buka Google Slide kembali ke Drive lagi. Jadi kalau ini saya stop screen dulu. Nah, misal kita kembali ke Google Drive, nanti dari Google Drive buka saja tadi tentang apa? Yang titik 9 ya Bapak Ibu ya. Titik 9 yang slide itu yang warna kuning ada kotaknya. Nah, kalau kuning ada kotaknya itu diklik ya. Jadi kalau diklik ya bagian kuning ada kotaknya. Nanti yang terbuka itu seperti ini. Di halaman pertama Google Slide kalau kita buka itu seperti ini. Sudah kelihatan nggih Bapak Ibu nggih. Nah, itu Google Slide. Google Slide itu berarti untuk presentasi slide ya. Nah, di sini kalau kita buka pertama Google Slide, nah, kalau kita buka kosongannya seperti apa? Seperti ini. Nah, kalau kita bikin presentasi, kemudian di sini kita diberi pilihan ya, pilihannya di samping sini. Impor temanya mau seperti apa. Nah, misalkan kita membuat baru, misalkan yang seperti ini. Tinggal klikkan judul di sini misalnya. Karena saya guru fisika, misalnya besok saya ngajar tentang medan magnetik. Sini. Dan judulnya misalnya di sini induksi magnet dan gaya magnet. Ini namanya Google Slide. Nah, kita apa aja yang ada di sini? Jadi di sini kalau kita buka di bagian file ya, ada bikin baru, import. Nah, kita bisa import slide ya. Jadi misalnya saya pengen import slide dari mana ini misalnya. Kalau misalkan saya ngambil dari yang sudah ada, kita bisa ngambil dari PowerPoint saya bisa dimasukkan di sini. Jadi kalau saya pun bisa ngambil dari PowerPoint yang sudah ada. Jadi misalnya saya cari ini misalnya misal kita sudah buat draft tapi ternyata mau kita pindah ke slide, nah kita bisa import slide. Import slide bisa ngambil dari situ. Nah ini contoh saja karena saya bukannya tidak pas ya, tidak pas di bagian medan magnet. Misalkan saya mau ngambil satu di sini, satu halaman saja, tinggal kita klik. Tapi kalau kita mau ngambil banyak ya tinggal diambil saja. Nanti tinggal diimportkan di situ. Kalau semua tinggal klik semua gitu. Jadi kalau satu tinggal klik salah satu, tapi kalau semua tinggal klik semua. Misalkan mau klik semua, banyak sekali ya. Untuk bisa import slide, jadi ngambil slide-nya.
Nah, tapi kita juga bisa. Nah, tadi tentang impor slide berarti ngambil dari yang sudah ada. Nah, kemudian kita bisa nyisipkan dalam bentuk apa saja di sini. Kita bisa nyisipkan gambar. Gambar juga bisa ngambil di internet misalnya. Misalkan, nah tadi langsung ada di sampingnya. Misal saya mau ngambil tentang gambar transformator. Nah, di sini saya misal tinggal ambil salah satu di sini, misal pilih saja. Nah, kita sisipkan gambarnya. Di sini misalkan untuk simbol ya di sini. Dan misalkan kita mau tambah halaman, tinggal klik saja di bagian sini tambah. Nanti kita bisa ganti latar belakangnya, template-nya kita sesuaikan. Sini mau yang seperti apa? Misalnya mau yang seperti ini, tinggal kita sesuaikan. Nah, nanti temanya tinggal bisa kita ganti apa tidak. Tinggal ditambahkan di sini. Kita akan mau menambah latar belakangnya, misalkan mau diganti, saya nggak mau warnanya putih, bisa diganti dengan warna yang lain. Tinggal nanti kita klikkan di sini. Oh, saya misalkan di sini gaya magnetik. Nah, misalkan kita sekarang mau ngambil banyak gambar, bagaimana? Alhamdulillah si notifikasi itu Kita mau nyari gambar ya, gambar yang banyak misalnya. Gambar bunga aja bisa, bunga mawar. Nggak nyambung nanti akhirnya, tapi nggak apa-apa. Artinya kita bisa milih gambar ya, masih sisipkan saja. Misalkan kita mau nambah lagi, kita sisipkan lagi. Misalkan kita mau nambah lagi ya, berapa gambar begitu. Udah, tinggal kita atur. Jadi kita ngambil 3 ya, satunya hilang tadi. Ini ada di sebelah sini. Nah, kita juga bisa referensinya. saling mengingatkan mereka ya. Masalah Kamis Jumat Pak Putih. Terus itu ya, itu ya. Yo setiap hari. Ya. Iya dari orang biasa. Oke. Nanti langsung kelihatan kita ngambil dari mana, tadi langsung bisa kelihatan di sini. Nah, ini tentang slide. Nah, nanti juga sama seperti pada dokumen, kita juga bisa berkolaborasi dengan peserta didik saat kita menggunakan slide-nya. Jadi sama seperti waktu kita menggunakan. Jadi kita bisa memberikan kolom komentar. Jadi misalnya di sini kita diminta untuk komen, memberikan tambahan atau kita, nah di sini ada tanda plus di sini. Nah, tuh, silahkan buat slide berikutnya agar lebih cantik, lebih menarik. Nah di sini tinggal kita minta untuk dikomentari di sini. Artinya kita bisa berkolaborasi. Karena di sini yang kita inginkan adalah agar siswa bisa berkolaborasi bareng-bareng untuk bisa membuat. Nah di sini
misalkan kita masih bikin draftnya saja, nanti silakan siswa yang bisa mengatur. Nah, sama dengan tadi, ketika membagikan slide ini, slide-nya sudah jadi atau mungkin setengah jadi, saat membagikan, nah di sini kita simpan dulu. Nah, kita bagikan. Kalau misalkan kok tidak semuanya itu akun belajar, ya kita ngambilnya adalah siapa saja yang memiliki link. Nah, kemudian kalau hanya boleh melihat ya lihat, tapi kalau tadi kita meminta untuk memperbaiki, ya berarti kita kasih bagian editor. Kita salin linknya, tinggal kita kirimkan, nanti selesai. Nah, jadi kalau tadi ini linknya saya berikan di kolom sini dan Bapak Ibu itu bisa masuk. Nah, ini kan nanti Bapak bisa klik ini, maka akan ke presentasi yang di sini atau slide saya begitu. Ini sedang adzan, saya bukan dulu suara saya. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau tadi sudah dipraktekkan secara tertulis langkah-langkahnya, bisa Bapak Ibu lihat di sini. Untuk membuat dokumen tadi adalah bisa ditambahkan pertama Google Drive, bisa terus diklik tanda plus yang di pojok kiri, kemudian buat dokumen baru. Atau bisa juga melalui yang titik 9 di dekat gambar profilnya akun kita, kemudian nanti klik di bagian dokumen. Dan itu memberikan judul dokumen bisa ada di bagian pojok kiri begitu. Nah, kemudian ini jika Bapak Ibu mau mengedit atau mau menyetak ya, ngeprint ya, tinggal di situ kalau Bapak Ibu buka di bagian dokumen itu ada gambar printer, tinggal diklik printernya, tidak usah di-download pun bisa langsung di print. Nah, kemudian tadi yang bagikan ya, tadi sudah. Jadi kalau kita klik bagikan, simpan dulu, kemudian nanti bagikan. Nah, kita mau baginya, mereka boleh melihat, berkomentar, atau mengedit.
Nah, kemudian di situ kalau membuat slide ya hampir sama. Kalau kita dari drive kemudian tanda plus bisa bikin slide baru. Tapi juga bisa dari yang tanda titik 9 di bagian kanan atas, nanti klik yang gambar kuning simbolnya slide. Nah, ini tadi. Ini tadi yang sudah kita praktekkan tentang Google Docs dan Google Slide. Gitu. Tadi yang sudah kita praktekkan ya, ini prakteknya begini. Oh ya, di sini kalau Bapak Ibu pengen lihat nanti, jadi kalau apa yang bisa kita sisipkan, kita insertkan, tadi kan dalam bentuk mengambil gambar bisa dari pelajari atau explore di bagian kiri bawah, kita langsung bisa mencari di Google, atau kita bisa mengambil dari komputer kita. Nah, kita juga bisa menyisipkan bentuk-bentuk yang di sini ada lingkaran. Jadi kalau kita klik yang di bagian sisipkan, nanti ada dalam bentuk gambar, maka akan bisa kita buat mau bentuk lingkaran, mau bentuk kotak, mau bentuk garis, ya, itu juga bisa. Nah, kemudian di sini apabila kita menambahkan audio, jadi kita bisa juga klik insert ya atau sisipkan. Sisipannya bisa dalam bentuk audio atau suara, sehingga nanti dari slide presentasi kita itu nanti ada suaranya. Bisa dalam bentuk background musik atau mungkin rekaman dari Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu membuat presentasi, menjelaskan sesuatu atau menjelaskan materi, itu Bapak Ibu bisa rekam suaranya, kemudian nanti kita sisipkan audionya atau rekaman tadi. Nah, itu Bapak Ibu tentang slide dan dokumen. Oke, sampai di materi yang kedua. Tadi kan sudah tentang Google Drive. Kemudian di sini ada slide, dokumen. Kemudian materinya, apalagi Bu Dian untuk hari ini? Jadi silakan Bapak Ibu bisa sharing ya, sharing, berbagi, atau mau ditanyakan silakan. Bisa hidupkan mikrofonnya, bisa di-unmute dulu. Bapak Ibu, salah satu fasilitas dari belajar.id yaitu tentang Gmail. Gmail ini sudah sangat familiar kita gunakan. Bedanya Gmail yang biasa kita gunakan, yang menggunakan @gmail.com, itu Gmail yang hanya memiliki kuota penyimpanan 15 GB. Berbeda dengan akun kita yang sudah kita peroleh ketika kita peroleh dari Kemdikbud dengan domain belajar.id, itu memiliki kuota yang tak terbatas. Jadi ketika banyak email yang akan masuk, kita tidak khawatir email terpenuh karena kita memiliki kuota yang tak terbatas. Nah, untuk
Gmail, kita dapat mengelola Gmail tersebut agar lebih nyaman dalam menggunakannya. Bapak Ibu, bagi yang Gmail-nya belum muncul seperti primary, sosial, promotion, update, ataupun forum, Bapak Ibu bisa mengeditnya, memanage label, kemudian di label ini dimunculkan, supaya nanti email-email Bapak Ibu lebih lebih tertata. Kemudian selain itu, kemudian kita juga bisa menyematkan email, misalnya seperti ini. Di sebuah email, kita bisa beri tanda bintang, menunjukkan kalau email itu penting untuk kita. Kemudian kita juga bisa memasukkan email tersebut ke label yang kita inginkan. Contohnya, kita masukkan ke label, kan ada beberapa label. Ketika kita mau membuat label baru, kita bisa klik kanan email tersebut, kemudian label as, kemudian create new, misalnya pengimbasan akun belajar.id sehingga di Gmail tersebut terlihat email ini adalah email yang masuk label dalam label yang kita miliki, pengimbasan akun belajar atau label apapun yang Ibu inginkan. Jadi nanti dalam pencariannya akan lebih mudah. Dalam mencari email itu bisa lebih mudah. Kemudian untuk mengirim email dan lain-lain Bapak Ibu sudah sangat sudah sangat familiar ya. Misalnya kita mau membuat email, di sini, kemudian kita beri judulnya. Untuk mengirim email, kita juga bisa menyematkan berbagai dokumen yang kita miliki. Misalnya kita sematkan seperti ini. Ini ketika kita mengambil dari komputer kita juga bisa mengambil dari drive kita. Drive yang kita miliki, yang tadi sudah kita pelajari bersama-sama ya, misalnya misalnya ini kita akan upload, maka insert. Nah, ini drive kita juga sudah terupload, kemudian mau mengirim sebuah foto juga bisa dari sini. Insert. Nah, ketika kita sudah siap membuat Gmail, sudah terupload semuanya, maka nanti tinggal kirim send. Karena ini tadi hanya contoh, tidak saya kirim, nggih. Saya hapus kembali. Kemudian, oh ya, ini tadi email yang sudah saya beri tanda bintang, nanti akan muncul di sini. Jadi email-email yang menurut saya penting akan muncul di start ini, yang bertanda bintang.
Ya, itu saja untuk email, karena email ini nanti di-manage sendiri-sendiri sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Demikian Ibu, kemudian mau materi apa? Apa sudah? Mungkin untuk hari ini nanti kita sampai ini aja ya Bu ya, kan karena memang hari ini kan belum semua bisa gabung karena yang masih yang invite lain masih kelasnya, masih proses mungkin. Iya. Coba nanti, nih saya bukakan yang Bu stop screen, saya tak buka yang di Gmail yang punya saya, barangkali ada yang proses ini kan. Kalau saya proses tertulisnya ada, dari praktiknya sudah. Kita lihat yang proses tertulisnya. Oke, mohon maaf saya materinya masih pakai materi yang kemarin, bulan kemarin ya. Tapi sama saja. Jadi di sini apa sih kelebihan Gmail-nya? Nah, di situ kan ada gratis ya. Jadi kalau kita itu kan familiarnya, kalau setiap hari-hari kita seringnya pakai WA Group, kita pakai Telegram. Tetapi di beberapa negara itu yang digunakan hanya satu, yaitu dengan menggunakan Google gitu ya. Jadi kalau mereka berkirim kabar ya pakainya Gmail, mereka bertapa itu menggunakannya Google Chat, artinya sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Sehingga setiap hari itu ngecek emailnya. Ngecek email itu kayak kita ngecek pesan di WA, pesan di SMS kayak gitu kalau di beberapa negara seperti itu. Nah, di sini di bagian di sini ya. Jadi kalau dilihat bagaimana kita bisa mengedit bagian profil kita, gambarnya. Dan yang di sini jangan lupa ketika kita buka Gmail, jangan lupa passwordnya ya. Artinya password itu kalau kita tuh kayak kuncinya. Kalau kita pengen aman ya kuncinya yang kuat. Kunci yang kuat itu bagaimana? Kalau kita kan disarankan kombinasi dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga menggunakan karakter begitu. Karakter itu yang seperti tanda pendom, tanda bintang, itu namanya karakter. Artinya apa sih fungsinya kita bikin password yang kuat? Password yang kuat itu untuk mengamankan data kita. Artinya kan tidak semua orang itu bertujuan baik. Artinya mungkin ada orang-orang yang sekarang istilahnya kayak hacker begitu ya, bisa masuk ke dalam akun kita. Nah, itu dengan akun atau password yang kuat itu bisa melindungi akun kita dari penyalahgunaan orang lain. Nah, kemudian tadi kan Gmail-nya Budian kelihatan tampilannya beda nih. Artinya tampilannya tidak putih atau tidak hanya gelap, tapi bisa mengubah background atau tema pada aturan Gmail-nya. Jadi bisa diklik di bagian gambar roda ini ya. Gambar roda itu kayak setelannya. Nah, kita bisa mengubah dari sisi temanya, tema gambarnya di sini. Yang bisa kita pilih, mau yang tema apa, biru, atau misalkan yang berbunga-bunga, atau misalkan temanya laut. Itu sudah disediakan sehingga tampilan Gmail-nya tidak polos seperti yang biasa begitu. Kemudian tadi tampilannya di atas, yang mau kita tampilkan, kita lihat setiap saat itu apa. Apakah semua kita tampilkan? Ada update, utama, promotion, forum gitu ya. Atau misalkan kita hanya pengen lihat update atau utamanya saja, tinggal kita klik sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian di situ bagaimana kita bisa memindahkan satu email ke kategori yang tadi dikatakan oleh Budian. Kita bisa memberikan tanda centang, kita bisa kategorikan, tadi bisa dengan memberikan label ya. Misalkan di sini kita ngadakan pelatihan, kemudian kita buat labelnya khusus pelatihan yang tanggal 4 sampai tanggal 6 begitu. Nah, kemudian di sini untuk di penelusuran ya, ada tampilan di bagian kanan di penelusuran, itu bisa explore lebih banyak apa yang bisa kita dapatkan dari email-email. Pokoknya jangan takut mencoba Bapak Ibu. Jadi kalau kita takut nyoba ya kita akhirnya nggak maju-maju. Akhirnya kita mungkin kurang familiar dengan email, kita familiarnya dengan WA, dengan Telegram. Nah, kita mencoba untuk sekarang kan semua pelatihan yang baik dari Kemendikbud, dari SIMPKB, dari mana itu kan masuknya ke email kita. Untuk menelusuri email gimana gampangnya? Kita bisa di kotak pencarian yang bulat, tinggal kita ketikkan. Mengetikkan bisa dari pengirimnya, nama pengirim atau email pengirim,
juga bisa isinya. Misalkan saya besok kirim sertifikat, tinggal klik di bagian yang pencarian itu sertifikat, nanti akan muncul ikonnya dicari tadi. Atau apa yang kita cari dari, nah tadi cara bikin label tadi, ini tadi sudah dijelaskan sama Bu Dian. Nah kemudian kita juga bisa itu menerjemahkan email ke dalam bahasa yang kita inginkan, nggak harus bahasa Inggrisnya. Artinya kalau misalkan emailnya dalam bahasa Inggris, kita bisa terjemahkan ke bahasa Indonesia, atau bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, atau sebaliknya, atau ke bahasa yang lain. Nanti tinggal dipilih. Jadi klik di bagian titik 3 di pojok kanannya, nanti pilih emailnya, kemudian pilih terjemahkan pesannya di sini. Barangkali Bapak Ibu dapat pesannya kok bahasa Inggris ya. Oh, saya nggak tahu ini artinya apa, nanti bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ini tentang email ya. Jadi email itu kayak surat atau istilahnya pesan yang setiap saat kita bisa buka, sering-sering cek emailnya gitu. Itu Bapak Ibu tentang materi hari ini, yaitu tadi tentang yang pertama tadi tentang Google Drive. Jadi drive-nya Google Belajar ID itu unlimited, aman, bebas itu. Dibandingkan dengan akun Gmail. Kemudian tadi yang kedua adalah tentang Docs dan Slide. Tadi fitur-fiturnya dokumen ya. Jadi kalau hanya ingat kalau buka sesuatu kita bisa cek drive kita, bagian titik 9 kita klik, kita mau mengakses kemana, kita mau buka Google Doc, mau buka slide, mau buka sheet, atau mau buka classroom, bisa dari situ. Atau bisa diklik yang tambah tadi kalau di Google Drive, kita mau buat yang baru atau kita mau ngedit yang sudah ada. Dan yang ini adalah tentang Gmail. Jadi materi kita hari ini tadi adalah tentang apa itu kelebihan antara akun Belajar ID dibandingkan dengan akun Gmail. Kemudian bagaimana kita mengelola drive kita agar lebih optimal. Kemudian kita bisa menggunakan dokumen dan slide untuk berkolaborasi dengan peserta didik. Dan yang keempat ini adalah tentang Gmail, pengelola Gmail agar lebih efektif dan lebih berdaya guna. Begitu. Oke, silakan Bapak Ibu ada yang mau di-sharingkan di sini. Monggo dipersilakan.